Ada hal yang menarik yang berada di surat, bukan surat ya, tapi peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 16 tahun 2023 itu tentang implementasi mekanisme otomasi pada akreditasi program studi. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 16 tahun 2023 tentang implementasi mekanisme otomasi pada akreditasi program studi, di mana di dalam video saya sebelumnya ya yang terkait juga dengan akreditasi ini itu menyebutkan bahwa akreditasi saat ini itu tidak dipungut biaya sepeser pun ya, baik itu yang LAM maupun yang BAN PT ya. Di sini beruntung bagi teman-teman, bukan teman-teman di program studi ya yang belum mengajukan akreditasi tetapi akan masa aktifnya itu akan habis di tahun 2024 ini, mungkin pertengahan atau mau menjelang akhir 2024 itu mereka secara otomatis ya akan mendapatkan akreditasi otomasi tanpa adanya asesmen lapangan ya, berdasarkan ya dari surat ini. Jadi dari surat ini saya mencoba meng-highlight beberapa informasi di mana seperti misalnya di dalam pasal 1 ketentuan umum, di situ menyebutkan bahwa dalam peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat dengan BAN PT ini, yang dimaksud dengan pertama, lembaga akreditasi mandiri LAM adalah lembaga akreditasi yang telah terbentuk badan hukum atau merupakan bagian dari badan hukum dan telah berwenang melakukan akreditasi program studi. Kemudian mekanisme otomasi merupakan mekanisme akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau atau mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah lembaga akreditasi adalah BAN PT dan atau LAM. Ya, jadi BAN PT maupun LAM itu adalah bagian dari lembaga akreditasi ya. Yang menarik ini di pasal 2 ini ya. Di pasal 2 itu menyebutkan bahwa yang pertama, status track akreditasi suatu program studi yang diberikan oleh BAN PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme otomasi ya. Kalau ditanya bahwa kapan itu akan akan diterapkan ya, informasi yang saya dapatkan kemungkinan di pertengahan tahun ya, di pertengahan tahun 2024 ini. Jadi kalau teman-teman atau program studinya yang masa akreditasinya itu akan habis di awal-awal tahun 2024 ya tetap masih akan mengalami asesmen lapangan ya. Tetapi bagi program studi maupun perguruan tinggi yang masa akreditasinya itu akan habis di pertengahan ya, katakanlah Juni atau Juli atau bahkan Agustus, maka kemungkinan ya terutama yang Agustus itu mungkin akan mengalami akreditasi yang otomasi ini ya. Kemudian mekanisme yang kedua ya, mekanisme otomasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan menggunakan instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status akreditasi yang diterapkan oleh BAN PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi yang menentukan itu adalah kewenangan masing-masing. Instrumen PEMPS ya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mulai diberlakukan paling lama 6 bulan setelah ditetapkan. Jadi ini ditetapkannya saya lihat dulu tanggalnya ya, per 23 Desember ya. Jadi 6 bulan berikutnya itu
ya bulan berapa, nah gitu katakanlah ya di bulan 6 gitu ya, bulan 6 per tanggal 23 Juni gitu. Nah, berarti setelah itu sudah akan diberlakukannya yang akreditasi automasi ini. Ya, jadi teman-teman yang program studinya mungkin habis di bulan Juli ataupun Juli ataupun Agustus dan seterusnya, ya mungkin akan sudah mengalami yang periode otomasi ini. Namun yang keempat, di poin keempat ini, ada hal yang menarik. Ban PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan sosialisasi instrumen PEMS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sebelum diberlakukan. Jadi Bapak Ibu, terutama bagi penjaminan mutu ya, penjaminan mutu itu mungkin saat ini itu sedang menunggu kapan kira-kira akan dilakukan sosialisasi, karena setelah saya tanya di bagian penjaminan mutu di kampus itu mereka juga sedang menunggu kira-kira kapan akan dilakukan sosialisasi terkait dengan peraturan yang baru muncul per Desember 2023 ini ya. Kemudian pada poin kelima, peringkat akreditasi unggul baik sekali baik A, B, atau C yang diperoleh sebelum berlakunya instrumen PEMS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan berakhir setelah berlakunya instrumen PEMS dievaluasi sebelum berakhirnya peringkat akreditasi tersebut dengan menggunakan instrumen PEMS untuk dinilai kepenuhan status akreditasinya. Sedangkan pada poin ke-6, bagi program studi yang beralih dari Ban PT sebagai lembaga akreditasi pertama, kemudian pindah ke LAM sebagai lembaga akreditasi kedua, atau dari LAM sebagai lembaga akreditasi pertama ke LAM yang lain sebagai lembaga akreditasi kedua, atau dari LAM sebagai lembaga akreditasi pertama ke Ban PT lagi sebagai lembaga akreditasi kedua, A, peringkat akreditasi unggul baik sekali baik A, B, dan C yang diperoleh dari lembaga akreditasi pertama sebelum berlakunya instrumen PEMS pada lembaga akreditasi kedua dan berakhir setelah berlakunya instrumen PEMS pada lembaga akreditasi kedua dievaluasi oleh lembaga akreditasi kedua sebelum berakhirnya peringkat akreditasi tersebut dengan menggunakan instrumen PEMS lembaga akreditasi kedua untuk dinilai kepenuhan status akreditasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah status akreditasi yang diperoleh dari lembaga akreditasi pertama sebelum berlakunya instrumen PEMS pada lembaga akreditasi kedua dan berakhir setelah berlakunya instrumen PEMS pada lembaga akreditasi kedua dievaluasi oleh lembaga akreditasi kedua sebelum berakhirnya status akreditasinya tersebut dengan menggunakan instrumen PEMS lembaga akreditasi kedua untuk dinilai keterpenuhannya status akreditasinya. Nah, kemudian pada poin ke-7, luaran akreditasi dengan menggunakan instrumen PEMS dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas terakreditasi atau tidak terakreditasi. Nah, sedangkan pada pasal 3, peraturan Ban PT ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Semua ketentuan Ban PT yang bertentangan dengan peraturan Ban PT ini dinyatakan tidak berlaku. Nah, seperti itulah surat peraturan yang beredar per tanggal 23 Desember ini ya terkait dengan akreditasi ya automasi. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya untuk kampusnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video-video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.